Selamat datang kembali di podcast kolektif. Kolektif podcast. Kok gini ya gue? Kok gini? Iya. Emang saya Hotman Paris. Gini. Oh gini. Lagi nih. Hari ini kita sedang Bahas apa nih? bersama-sama. Saya Willy dari Tukar Pikiran. Saya Lanang dari Tomolstar. Angga dari MES Jakarta. Bawono dari Koperasi Game. Wih, hari ini kita bahas-bahas tentang ekonomi. Ekonomi. Lagi. Ekonomi. Karena Indis ekonomi. Iya. Indis ekonomi. Jadi ini ya, nggak major. Indis Ah, Party, ini ya. Indis Party. Betul, Indis Party. Ini. Budi Utomo. Indus Ekonomi itu dia bagus. Dia mengurangi karbohidrat. Eko. No me. No me. Oh, Tidak saya. Eko makan no me. No me. Oh, tidak karbo. Tidak karbo. No me. Nah, malas. Ayo ada lagi. Saya ada tapi udah disampaikan tadi. Udah ya ekonomi ya. Iya. Aduh. Masuk baik kok. Enggak ada nih mainan ekonomi kan? Enggak ada ya. Malam bro. Iya, lagi mikir juga. Eksekutif aja, eksekutif. Apa? Oh iya, eksekutif lebih banyak. Apa eksekutif? Kursi ekonomi eksekutif. Oh. Tiba-tiba strata bis. Loh, kopi saya mana? Bentar, lanjut ngobrol. Lah, tinggal. Jokesnya. Nih ciri khasnya biar ini Iya. tetap Tanboy terjaga. kun di sini ya, ini kita mukbang. Enggak ya? Ya lanjut. Ekonomi, Pak. Iya. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Mumpung bahas ekonomi syariah, kita bahas Bapakku NU, Ibu Muslim. Mereka bukan. Aku gak sholat. Dan juga nggak zakat. Nah, Kok tahu? Ini kali ini imbang. Dua-dua. Dua-dua. Akhirnya Dia cari teman. Cari teman. Kira cari teman. sobat non muslimku. Tapi kalian berdua pada ini nggak pakai memanfaatkan fitur dalam ekonomi syariah nggak? Kalau gue ya harus lah. Karena ketua ya. Karena gitu Mas. Represent Ya. bahaya. Kalau gua baca bukunya aja. Pak. Oh, pernah. Pak Safi Antonio tuh. Yang Oh, iya. ekonomi Antonio syariah Safi. dari apa? Teori ke praktek. Nah, itu bagus tuh. Kalau Oh, apa aja tuh mas? Garis besarnya dong. Ceritanya tentang apa sih? seingat gue ya itu Guru baca besar ya? agak ya itu kalau ngomong ekonomi syariah beliau orang yang cukup ini ya jadi evangelisnya ekonomi syariah ya di awal. Nah, Sorry. wah, gitu. ini Terlalu- nih, terlalu tak mendongeng bilangin ke saya. Pak Antonio loh. Iya, Beliau sorry. dulunya non muslim terus jadi muslim terus fokus di Karena- ekonomi syariah. Sorry. Bukan karena podcast. Saya menghayati banget Bukan. tadi saking. Bukan karena topi jerami ya. Bukan. Baca aja bukunya bagus. Wah, loh. nggak pernah lihat ya topi jerami. Hah? Yang Ya. topi jerami itu nggak pernah Kayaknya lihat ya. tapi ini. Luffy. Ya apa sih? Terus bikin di sini. Dia Bikin di sini tapi. Bisik-bisik ngapain? depannya F, Gue kira ini juga jerami. depannya F. Nah, tapi lebih moderat kalau Pak Safi Antonio enggak ini. Patah bulu. Lanjut. Nggak ngomong masalah itu apa namanya? Apa? Agama lamanya enggak, tapi lebih bahas ekonomi syariah secara Iya. teori ke prakteknya. Jadi kayak Manfaatnya apa gitu-gitu ya? manfaatnya terus Penerapannya ya pasti asas-asasnya kenapa kok harus ekonomi syariah itu dulu dibahas lengkap di bukunya tuh itu harusnya jadi buku babon itu kalau nggak salah untuk belajar ekonomi syariah buku induk. Oh. Nah, karena itu Bukan nomor. ada nah Itu buku babun. Itu buku babun. nah, Madagaskar Semakin mirip. Bisa saya, Pak. Terusin. Kebiasaan ini VO dulu kan oh pernah iya Planet of the Apes. bukan National Geographic ya Salah masuk. Kok ini ceritanya rugi-rugi mulu? Oh, Planet of the Apes. Apes mulu. Aduh, nggak beruntung. Rugi. Iya, terus datang kayak wah ini kok sisa-sisa mulu nih Planet of the Ampas ternyata. Wah. itu tapi balik lagi ya itu kalau ngobrol ekonomi Gua kira syariah mau dimasukin. Apa kayak planetnya teknologi juga, Planet of the Apps itu. Aplikasi-aplikasi. Kan bisa gitu. Lanjut dulu. itu balik lagi tuh Iya. kalau di bukunya kalau nggak salah ini karena saya nyiapin ini kan segmen 2 jadi kayaknya saya harus ngitung segmen 2 nih apa namanya kenapa kok harus ekonomi syariah itu dibahas ya salah satunya karena lebih tahan lah
resilience ke saat krisis itu ada studi Oh, kasusnya. waktu krisis lebih stabil Iya, ya. terutama 98 itu ada studi kasus, banyak perbankan konvensional yang harus tutup. Bank syariah waktu itu muamalah itu nggak sampai kolaps, jadi tetap tertekan tapi nggak kolaps karena nggak kena ini kan negatif spreadnya bunga bank, kan nggak pakai bunga hitungannya kan, jelasin ya. Nah itu terus underlying asetnya kan juga jelas. Kalau syariah itu dulu nggak boleh kalau lo pinjem nggak harus ada underlying asetnya, ya entah tanah, entah apa namanya ya kayak untuk kolateralnya ada dan harus ada itu, dan nggak boleh kayak kalau perbankan konven mungkin bisa kan taruh di apa namanya itu hal-hal yang sifatnya spekulatif ya. Kalau di ekonomi syariah itu nggak boleh, jadi harus lebih aman. Kalau ada goror juga. Kayaknya yang ketua masyarakat ekonomi syariah Arif aja. Nah kan gua anak ekonomi. Oh iya. Tapi Jadi nggak baca syariah. harus baca buku itu dulu. Oh. Lu nggak baca ya? Enggak. Ya nggak baca jadi ketua nih. Ya justru harus dari ketua biar Biar baca. biar Mas, baca. emang ketua harus tahu semuanya, Mas. Woi. Nonton nyuruh-nyuruh Contohnya aja. siapa contohnya? Saya nggak suka baca buku. Kopi apa enak? Susu mangga kebetulan. Banyak studi kasusnya. Kalau mau itu bisa dibahas di episode ini. Yang baca buku. Ya, yang saya ingat saya banyak sekali beberapa studi kasus tuh. Apa yang boleh dan apa yang membedakan syariah dan konvensional itu dibahas juga lebih tegas di situ. Dan yaitu kalau saat ini syariah kurang bergema karena terlalu syariah. Enggak, karena terlalu Karena syariah. justru terlalu Syariah. jadi Ini- eksklusif. Iya, eksklusif. Iya, benar-benar setuju, itu yang gue sendiri ngelihat ya Mas. Dan banyak ini ya, banyak yang bilang ini paling sering sih Mas ya, Mas Arif mungkin sering lihat ya. Bank apa atau bank syariah gitu atau lembaga keuangan syariah sama aja lah. Ya. Nggak ini kok taunya nggak 100% halal, nggak ini gitu. Nah, kalau Mas Arif belajar dari Pak Antoni Syafi'i, kalau gue belajar dari ada salah satu pakar ekonomi syariah, Pak Adi Warman Karim namanya. Itu dia dulu punya foundernya Karim Consulting, sama sempat jadi komisarisnya BSI lah. Nah itu dia bilang tuh, gue ingat banget satu kata yang, karena waktu itu gue sempat nelfon dia kan, gue bilang, Pak ini gimana kok nggak 100% syariah gitu. Ini gimana nih sih kita mau ngejalaninnya. Nah dia bilang, pokoknya kalau kita nggak bisa menjalankan itu 100%, jangan ditinggalin 100% gitu. Jadi sekarang memang mungkin nggak seperfect yang orang-orang harapkan, yang orang-orang pikirin, yang ekspektasinya orang-orang tuh harusnya udah clean, tapi udah bertahap menuju sana, dan ternyata banyak orang yang dapat dampak baik dari ekonomi syariah yang benar ya. Gitu. Buktinya saya nih, saya pakai Bank Hijrah. Ya. Oh shit. Enak nggak? Enak, cepet ya. Nah, terus harusnya apa itu yang di underline oleh perbankan syariah itu bukan syariahnya, tapi layanannya. bener. Jangan terlalu, kayaknya udah, kalau gue lihat sekarang kalau terlalu berbicara hukum gitu-gitu malah orang jadi nggak ada implementasi. Betul, malah kadang kita harus backfire juga kan ya. Kalau pas kita kenapa-napa terus nah itu kan kayak gitu. Karena yang kebawa akhirnya syariahnya, tapi kalau layanan sistem ekonomi yang tanda kutip bahasanya pun bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami itu akan lebih Dari enak sih. zaman di DKST itu berarti berapa bulan ya? Yang kita ngobrol di UB itu Wah, udah lama ya. Januari ya? Iya, Januari. Ya, berarti udah sekarang Maret 4-5 bulan lah. April kan sana? Bulan 5. April 4 ya? 4 bulan. Ya, berarti udah 4 bulanan lah pakai Bank Hijrah. Oh itu iya. ya, pas Iya. itu ya. Oh, Desember. Oh Iya, Iya, 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan pakai Bank Hijrah. Anda So far hijrah dulu apa pakai bank hijrah dulu? saya hijrah dulu. Oh, hijrah dulu. Baru ke bank. Saya nanya, siapa tahu dapat hidayah dulu terus pakai bank hijrah gitu kan. Bagaimana? Hidayah itu nanti nggak tahu kapan datangnya. Sekarang jadi ini Kementerian Olahraga dulu. Taufik Hidayah. Iya. Bukannya dari HP. Backhandnya kuat ya? Bukannya dari HP. Asia Hidayah. Dia enggak paham. Tawakan boomer. Waktu Yang SMS per karakter. Ya. Asia Hidayah. kamu Bakri Group. memanggil. Itu hidayah. Benar, sinetron Hidayah. Iya. Majalah. Majalah Hidayah. Di muka muncul koin logam gitu karena sering korupsi. Wow. Enak itu. Korupsinya korupsi bank syariah gitu kan.
bahaya makanya. Oh iya, Jangan, makanya bank biasa pun nggak boleh, apalagi bank syariah. Gitu. Iya, iya. Ya itu tadi. Oknum lah ya. Anyway, tadi yang saya mau cerita. Ya, lanjut, Pak. 5 bulan pakai Bank Hijrah. Awalnya kan apa ya, mikir-mikir, wah emang beneran nih gitu. Cuman saya nggak lihat soal apa namanya Syariah atau enggaknya iya. lah gitu. Jadi langsung aja coba pakai apps-nya gitu, tanpa ekspektasi. Jadi nggak kayak tadi di awal ya, nggak kalau ekspektasinya ini nanti jadinya kan apa namanya khawatir gitu-gitu. Iya. Tanpa ekspektasi lah, malah kalau tanpa ekspektasi menemukan hal-hal yang di luar ekspektasi. Contohnya jadi kayak transfer kris itu seamless. Biasanya kan anggapan orang, kalau ini nanti jadi ribet dan segala macam. Ternyata teknologinya bagus. Itu Bank Hijrah tuh krisnya cepet gitu ya, jadi nggak khawatir kalau waktu di toko waktu bayar terus sinyal lah apa segala macam. Awkward Iya, awkward sama penjualnya kan. Sulit gitu. Terus transfer ke beda bank juga gratis ternyata. Gitu, nggak ada apa namanya Cas. admin ya, Admin. cas yang gitu. ada. 30 kali ya kalau nggak salah ya. Oh, Iya, banyak Ada. itu. Cukup Macam-macam. banyak Banyak. untuk transaksi Iya. pribadi cukup banget. Cukup lah kalau pribadi. Terus ke e-wallet atau kemana itu juga gratis gitu. Jadi enak. Enak ya? So far saya bayar bayar per bulan di gereja. Pakai Bank Oh, Hijrah. malah Iya, pakai itu. scan kan sekarang. Tetap bisa transfer. Tetap nggak ditolak sih. Diterima ya. Tiba-tiba Nah, pas ini hijrah. transfer gitu kan kayak Iya. Ini kok ada yang hijrah ini? Lanang hijrah. Justru dari kanan ke kiri. Justru nggak yang tahu. yang khawatir itu ini adminnya di gereja. Iya. Ini siapa Bapak transfer nyasar. pakai Bank Hijrah? Alhamdulillah udah terima gitu. Lo kata admin gerejanya. Tapi ya iya gitu. Iya. Dan kabarnya 100% harta Anda di Bank Hijrah ya? Enggak. Oh enggak. Banyak loh kan. Bang biru ini. Iya, saya Berduit. split semua. Iya. Ada ke Bank Willy, ada ke bank maksudnya ngutang ke Anda kan ada ke bank yang lain ada Kasbon namanya. iya Kasbon. Ada ini Bang Malik. Bang Malik itu toko itu depannya. Iya. Kalau datang kita palang pintu. Kayak Ujang Jafran. Waduh. Diam dulu. Tapi seru ya kita ya ekonomi bank-bank syariah itu ya. Banyak. Dan ini bank syariah pertama yang saya pakai. Walaupun di bank yang saya jadi nasabah lama ada fitur di bank digital sama bank syariahnya. Tapi saya milih Bank Hijrah. Masuk. Ini real ya. Dipotong buat reels. Tapi saya milih Bank. Testimoni ini user langsung. Iya benar. Iya. Tapi saya lihatnya layanan ya. Terus ini yang surprisingly-nya lagi adalah ada akadnya di awal. Ya, itu yang bedain. Jadi Gini. kalau ada yang tanya, Saya terima Nah, nikahnya ini. gitu. Bukan nikah, bank Bank. transfer. Itu saldo awal. Gak lama sih. jadi Enggak tahu kan verifikasi kan online tuh. Ya. Siapa tahu Iya, pakai video gitu kan. Nah, benar. Pakai video terus. Ngomong, saya terima enggak. Enggak. Oh enggak, oke. Anda terima uang saya. Ya kan sih enggak tahu sistemnya gitu kan. Enggak, emang pakai Itu ada akad juga ya.